Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masito dari Prodi Pendidikan Ilmu Bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah video tentang resume atau rangkuman tentang Artificial Intelligence demi memenuhi ulangan tengah semester Artificial Intelligence. Terima kasih. Konsep dasar Artificial Intelligence. Artificial Intelligence menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herbert Simon pada tahun 1987, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah tempat suatu peneliti, aplikasi dan instruksi yang terikat dengan pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia adalah cerdas. Kemudian menurut Anita Disaini dan Muhammad Arhami pada tahun 2006, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah bagian dari komputer sehingga harus didasarkan pada sound theoretical atau teori suara dan prinsip-prinsip di bidangnya. Prinsip-prinsip ini meliputi struktur data yang digunakan dalam representasi pengetahuan, algoritma yang diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut, serta bahasa dan teknik pemrograman yang digunakan dalam mengimplementasikannya. Dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer yang di dalamnya terdapat pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengaplikasikannya, sehingga komputer ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Definisi kecerdasan buatan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas atau mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Kemudian yang ketiga, sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dan dalam menyelesaikan masalah bisnis. Kemudian yang keempat, sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan yang pertama, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Kemudian yang kedua, harus bekerja dengan input-input simbolik. Kemudian yang ketiga, sangat terbatas. Kemudian kecerdasan alami itu kreatif karena kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia, memungkinkan orang untuk mengetahui pengalaman secara langsung. Kemudian pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Kemudian ruang keadaan. Definisi ruang keadaan. Ruang keadaan adalah sebuah ruang berisi semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi dampak dari suatu tindakan dan untuk menentukan apakah itu adalah ruang yang dituju. Sehingga secara umum ada beberapa cara untuk mempresentasikan masalah itu, yaitu yang pertama, mendefinisikan suatu ruang keadaan. Kemudian yang kedua, menetapkan satu atau lebih keadaan awal. Kemudian yang ketiga, menetapkan satu atau lebih tujuan. Kemudian yang keempat, menetapkan kumpulan aturan. Kemudian, membangun sistem pakar atau kecerdasan buatan. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Pendefinisian ini mencangkup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal dan solusi yang diharapkan. Kemudian yang kedua, analisis masalah. Menganalisis masalah serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Kemudian yang ketiga, knowledge atau pengetahuan. Mempresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, mencari langkah solusi, yaitu memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik.
Kemudian, inti dari ruang keadaan dengan sistem AI, kecerdasan buatan. Yang pertama, menentukan titik masalah, menganalisis keadaan awal dari masalah. Kemudian yang kedua, menginput pengetahuan, memasukkan aplikasi dalam sistem komputer untuk memecahkan berbagai masalah manusia. Kemudian yang ketiga, mencari solusi atau mencari pada komputer aplikasi, langkah, operator yang tepat untuk mencari solusi yang tepat dengan cepat dan resiko kecil. Kemudian yang keempat, solusi. Solusi mendapat solusi yang terbaik. Kemudian, logika proposisi, predikat, konversi ke bentuk klausa, dan resolusi. Logika merupakan suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran, sistem kaidah, dan prosedur yang membantu proses penalaran. Logika merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua yang menjadi dasar dari teknik representasi high level. Ilmu logika selalu berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen, dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Argumentasi adalah kumpulan sebuah kesimpulan beserta fakta-faktanya. Kesimpulan dikatakan benar apabila merupakan akibat dari fakta-fakta yang diajukan. Representasi pengetahuan. Topik bahasan kita, list, tree, jaringan semantik, frame, dan naskah. Yang pertama, list. Struktur sederhana untuk representasi pengetahuan, daftar dari rangkaian materi yang terkait. List digunakan untuk objek yang dikelompokkan, dikategorikan, atau digabungkan. Nah, ini adalah contoh dari list. Kemudian yang kedua, tree atau pohon. Struktur sederhana untuk representasi pengetahuan merupakan struktur grafik hierarki. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian yang ketiga, jaringan semantik. Semantik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjuk hubungan antara berbagai objek. Terdiri dari lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Kemudian objek di sini bisa berupa benda atau peristiwa tersebut. Kemudian objek di sini bisa berupa benda atau peristiwa antara dua objek yang dihubungkan oleh arch yang menunjukkan hubungan antara objek. Kemudian bingkai atau frame. Dengan menggunakan representasi network, kita melihat pengetahuan diatur dengan menggunakan penghubung antar objek dalam basis pengetahuan. Selain itu, kita dapat mengatur pengetahuan ke dalam unit-unit yang lebih kompleks yang menggambarkan situasi atau objek yang rumit dalam domain, dan unit-unit tersebut dinamakan frame. Kemudian naskah atau script. Naskah sama dengan frame, bedanya menggambarkan urutan peristiwa. Elemen script meliputi kondisi input, kondisi yang harus dipenuhi, track, variasi yang mungkin terjadi, proof, berisi objek-objek pendukung, role, peran yang dimainkan oleh seseorang, scan, adegan yang dimainkan, kemudian hasil, kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Kemudian, pencarian dalam ruang keadaan atau pencarian buta. Algoritma pencarian. Pencarian adalah suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau step space. Ruang keadaan ini dapat digambarkan dengan menggunakan algoritma pencarian. Pada umumnya, algoritma pencarian bekerja dengan mengembangkan berbagai kemungkinan keadaan atau state yang mungkin dicapai dari keadaan seseorang atau current state. Algoritma pencarian dikatakan penting untuk perencanaan dalam sebuah permainan karena algoritma pencarian akan menuntun pemain dalam menyelesaikan permainan.
Menurut Kusumadi tahun 2003, teknik pencarian terbagi menjadi dua, yaitu pencarian buta atau blind search dan pencarian alami atau heuristic search. Kemudian satu, pencarian buta atau blind search adalah pencarian solusi tanpa adanya informasi yang mengarahkan pencarian untuk mencapai keadaan tujuan dari keadaan sekarang. Informasi yang ada hanyalah definisi keadaan tujuan itu sendiri, sehingga algoritma hanya dapat mengenali keadaan tujuan bila menjumpainya. Blind searching adalah model pencarian buta atau pencarian yang tidak memiliki informasi awal. Kemudian yang kedua, breadth first search atau BFS. Algoritma breadth first search atau BFS atau dikenal juga dengan nama algoritma pencarian melebar adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara preorder, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu, selanjutnya simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Kemudian yang ketiga, depth first search atau DFS. Teknik pencarian dengan depth first search adalah dengan melakukan ekspansi menuju node yang paling dalam pada tree. Oke, demikianlah kesimpulan atau resume dari artificial intelligence. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.